Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudara sahabat Al-Haramain Wisata, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mengisi acara kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan ini yaitu melalui bab yang keempat, yang pembahasannya tentang kebenaran dan kejujuran. Jadi bab yang keempat ini oleh musannif dimuat satu judul yang isinya tentang kebenaran dan kejujuran, yang mana kejujuran dan kebenaran ini haruslah kita menjadi landasan kita sebagai muslim. Sebagaimana ayat yang pertama yang dimuat oleh pengarang yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini tidak berbunyi ya ayyuhan nas, ya, tapi berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Yang intinya adalah khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti khitabnya adalah kepada orang-orang Islam. Beda dengan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Itu berarti kepada ahlul Mekah atau orang yang masih belum muslim. Dalam ayat di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, wa kunu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersamalah kamu semua bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Maka dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittaqullah. Ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Pengertian takwa adalah takwa dengan arti kata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian semua bersama orang-orang yang benar. Kebenaran dengan arti kata adalah kejujuran, merupakan landasan kepada kita semua sebagai orang Islam dalam semua aspek, baik itu kita berinteraksi, bersosial ataupun bermuasyarah. Yang mana modal adalah kejujuran, di mana dengan kejujuran ini bisa mendatangkan ketenangan, sementara kebohongan bisa mendatangkan keraguan-raguan. Maka dalam hadis Nabi yang dimuat dalam kitab kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebenaran bisa menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Dan mukhalafnya adalah kebalikannya adalah sesungguhnya dusta, ya, artinya berkata tidak jujur, yahdi ilal fujur, bisa menunjukkan kepada keburukan atau kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kejelekan atau keburukan bisa mengantarkan kita masuk ke neraka. Maka dalam kedua keterangan ini, baik itu berupa firman Allah Subhanahu wa taala dan berupa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa digarisbawahi bahwa anjuran dalam bersikap ataupun berkata haruslah dengan jujur. Karena kejujuran merupakan pokok dari semuanya. Tanpa kejujuran mungkin orang lain tidak percaya. Tanpa kejujuran mungkin orang enggan untuk bergaul dengan kita. Tanpa kejujuran mungkin orang-orang akan menjauh dari kita. Itulah inti daripada hadis
yang pertama yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat-sahabat Al-Haramain wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini merupakan hadis hasan. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang menyebabkan kamu ragu-ragu pada sesuatu yang tidak menyebabkan kamu ragu-ragu. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kebenaran, kejujuran bisa mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun. Sedangkan berkata dusta bisa menyebabkan keraguan-raguan. Dari hadis ini menunjukkan kita harus bisa menyucikan hati, menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat, dan lebih mendahulukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Al-Haramain wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu arti daripada hadis yang kedua. Berikutnya adalah hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abi Sufyan As-Sakhri bin Haris radhiyallahu anhu fi hadisin tawilin fi qissatil Hirakl qala Hirakl famada ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a watruku ma yaquluna aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf was silah. Abu Sufyan mengatakan, "Qultu," saya berkata, "yaqulu u'budullah," sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa la tusyriku bi syai'a," janganlah kalian mewujudkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. "Watruku ma yaquluna aba'ukum," tinggalkanlah sesuatu yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. "Wa ya'muruna bis salati," dan memerintahkan kepada kita semua bis salati dengan salat, was sidqi, dan juga jujur, wal afaf. Ya, afaf ini adalah mencegah diri dari hal-hal berupa dosa kecil, wasilah, dan menyambung silaturahim. Inti daripada hadis ini, saudara-saudaraku sekalian, intinya adalah as-sidqi. Di mana sidqi, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa kejujuran merupakan pokok dari semuanya dan merupakan modal kita dalam berinteraksi, bersosial maupun lain-lainnya. Demikian, mungkin walaupun sedikit, mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.